Kembali lagi di Tribun Lampung Podcast. Yeay. Masih dengan formasi yang sama. Alhamdulillah nih kayaknya si Ellen setelah kita pertimbangkan ya. Dia nggak jadi kita keluarin. Iya. Terima kasih ya Bang Ini Isan. kita kasih kesempatan kedua nggak sih jadinya? Kayak gue haru banget. Kayaknya narsum kemarin Rara itu kayaknya nggak mau. Ya udahlah, mau nggak mau kita Yang ada aja, ya. mempertahankan Ellen. Gitu. Daripada gak ada. Iya. Nah udah gue bilang sama Rara tolong banget jangan gitu. Oh pantesan lu kemarin nganterin ya sampai Kemarin depan ya? nganterin sampai depan ya. Ya sambil gue ancem enggak. Pantes dia nggak mau lagi ke sini. Enggak. Gue kan kemarin baru-baru ini kan gue balik nih. Nah, maksudnya gue pindah rumah. Oh iya. Ini gue sekedar ngasih tahu aja. Pamer sih kayaknya mah. Nggak ada tumpengnya ya Bun. Kayak pamer aja gitu. Kalau orang-orang kan ngasih tumpeng sambil pamer. Gue pindah rumah ke komplek gitu. Oh Kemarin iya. kan biasanya dari dusun gue, dari Oh. dusun, dari pekon gitu. Sekarang gue alhamdulillah naik kelas lah. Tadi ke komplek gitu, ke komplek perumahan. Nah, setiap pagi gue tuh selalu ngeliat dan selalu bertanya-tanya. Jadi pemandangan Apa tiap tuh? pagi gue di komplek itu, hampir tiap hari itu pasti selalu ada wanita-wanita lagi sapu rumah, terus menggunakan shawl. Shawlnya tuh shawl anduk gitu. Oh. Pakai daster, pakai shawl anduk. Nah, gue selalu bertanya, itu tuh kira-kira mereka tuh mau mandi apa abis mandi ya? Lu biasanya ngapain? Biasanya kalau pose kayak gitu pernah nggak? Enggak sih, gue nggak suka bersyal handuk ya Bun. Gue hampir tiap hari sih di komplek gue tuh pasti gue selalu ngeliat. Terus kadang-kadang juga dia habis nyapu, kadang-kadang nyiram-nyiram tanaman gitu. Kalau nyiram tanaman gue nyiram sih, tapi nggak pakai syal handuk juga gitu loh. Maksudnya kayak ngapain gitu. Ya fashion lah. Oh mungkin gara-gara lu pindah rumah itu akhirnya potong rambut gitu bang? Enggak juga sih. Karena Itu gue belum ngasih tahu alasan kenapa gue potong rambut. iya sih dari kemarin. Potong rambut botak gini ya. Lu tau nggak kenapa? Lu mau bahas Karena dua gue nggak ya? merugi. Maksudnya? Ya kalau udah potong, males banget potong udah bayar mahal kan. Potongnya sedikit sekalian aja gitu. Nggak mau rugi jadi. Tetap Bener, kan? prinsip itu yang Anda pegang hingga Iya, saat ini ya. nggak mau Oke. rugi. Oke, siap sih. Udah mantap. Jadi kira-kira lu ada mau usaha nggak sih? Usaha. Lu berdua Ki, tadi? Saha. Kalau Kiki sih usaha biar direstuin tahun depan mau nikah sih. Kalau Kiki. Dia tuh kayak terinspirasi dari rumah tangga lo gitu Bang, kayak ih enaknya kayaknya ya nikah gitu. Tapi semua sekarang itu ya, semua temen gue cupang jadi makanya gue ngikut. Oh, Oh, cupang. Cupang. Kalau temen-temen gue lebih ke nanem sih. Karena Tanaman ya? pandemi kemarin kan juga bikin orang jadi di rumah aja kan. Yang di situ tuh banyak orang yang kayaknya aktivitas tanaman, mungkin cupang juga gitu. Itu jadi banyak ya, jadi banyak hobi-hobi baru gitu. Tapi gue jadi inget nih baru-baru ini. Gue gak tahu ya, gue mungkin karena sekarang kan Tribun Lampung ini kan udah ada bahasa Inggrisnya nih. Iya udah ada, jadi video kita tuh udah ada yang nge-tag bahasa Inggris nih. Jadi berapa kali itu temen gue tuh nge-tag pakai sosok Inggris gitu. Oke. Dan gue nggak tahu ya kenapa, karena beberapa hari ini sering ngeditin bahasa Inggris itu, gue jadi agak kesel cuy kalau temen gue tuh typo. Sering bener. Jadi setelah nguras Cupang. cupang. Jadi kan cupang itu kan harus pakai daun ketapang ya. Ya kan? Dia harus pakai daun ketapang supaya nyaman. Nah, jadi setiap seminggu sekali itu harus dikuras tuh. Yang namanya cupang itu. Agak ribet ya Bun. Iya, memang begitu. Nah, terus pokoknya dia setelah nguras, jadi airnya tuh air bersih. Capek banget nih. Dia nulis tuh di captionnya, capek banget nih. Tapi pakai bahasa Inggris? Enggak, dia pakai bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Capek banget nih. Nguras cupang, sekarang cupang gua udah clean water. Dia tulisannya CLINT. Klien ya Bun. Clean kali. Oh iya salah ya. Klien. Tapi sampai dia. sekarang nggak diganti tuh. Ya Clean, ampun. CLINT, clean water. Wah, kesel bener gue sumpah ya. Tapi kita udah bridging tapi kita belum kenalin ini di sebelah Iya, kita. kan tadi kita ngomong cupang tanaman. Nah, di sebelah kita ini ada pengusaha tanaman yang jelas.
Dan Nggak mau coba usaha cupang, Mas? kok lo jadi mempengaruhi orang jualan sih gitu kan? Apa tuh, Pak? Oh, lo lagi. Silakan buat perkenalin dulu diri Ya. dulu dong nih sama pendengar. Saya Usman dari Rimbun Tomorrow. Kita bergerak di bidang usaha tanaman hias. Ya. Tanaman hias itu yang kayak gimana Kak? Apa aja gitu? Tanaman hias jenisnya? itu sebenarnya ada banyak sih Mbak. Dia lebih ke bunga-bungaan dan dia lebih ke daun-daunan. Cuman untuk di musim pandemi ini tuh dia yang lebih ngetren tuh lebih ke daun-daunan. Itu yang paling harganya juga sekarang udah lagi grow up ya untuk harga tanaman hias itu karena pandemi ini. Iya, jadi lu orang tau gak sih sekarang itu gara-gara tren daun-daunan ini makin tinggi ya. Iya betul. Itu ada yang namanya janda bolong gak sih Kak? Iya betul. Itu Gimana nih? itu Ada yang perawan, nggak ada yang perawan ya? Belum ada ya? itu gue pertama kali lihat ya, gue kaget kan, shock gitu ngeliat harganya kok bisa gitu sampai puluhan juta, padahal ya menurut gue ya itu adalah daun terus ada bolong-bolongnya. Coba lo bolongin daun yang utuh. Coba bisa serapi itu, coba. Itu memang harganya mahal gitu, Mas? Emang harganya mahal. Kenapa sih? Jadi gini, kalau untuk janda bolong itu kan hanya untuk bahasa sebutan untuk orang Indonesianya. Mm-mm. Itu lebih ke nama ilmiahnya tuh dia ada Monstera adansoni sama Monstera obliqua. Nah, itu yang sering kita sebut janda bolong. Kalau untuk harga itu kisaran sekarang tuh 20 sampai bisa sampai puluhan juta sih. Itu kenapa? Kenapa? Jadi gini, kalau yang untuk biasa itu mungkin Ada hanya puluhan. harga di antara 20 sampai 50 juta, tapi kalau ada yang variegata itu harganya bisa sampai belasan juta. Variegata pun dia ada beberapa jenis ya, dia ada yang half flag itu dia yang setengah hijau setengah putih. Terus kemudian ada yang mix, kalau mix itu dia ada yang hijau tapi bercak-bercak putih. Yang mahal lagi itu dia yang full variegated, dia warnanya benar-benar full putih. Itu harganya bisa sampai 20-an ke atas sih. Iya. Itu kenapa bisa mahal? Apa Apa yang bisa bikin mahal dinaikin itu? buat gonceng Jadi gini. berdua gitu? Kenapa itu bisa jadi mahal? Karena kalau yang untuk variegata itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa biologi itu kelainan gen. Oh. Nah, karena kelainan gen Oh, itu jadi itu- unik ya? Ya unik, udah gitu dia barangnya lebih langka. Susah untuk dikembangbiakan itu susah. Variegata pun di saat dia misalkan Mas minta bibit nih, potong batangnya kan, belum tentu dia bisa variegata lagi, bisa balik lagi ke yang semula warna hijau. Gitu. Makanya dia mahal. Tapi kalau di Indonesia tuh emang banyak gak sih Kak? Kalau untuk variegata di Indonesia sekarang sudah mulai banyak sih. Banyak yang beli ya? Kalau yang untuk harga puluhan juta sih rata-rata yang beli dia emang benar-benar kolektor. Ya Kalau pasti yang- bukan bagi sih. Iya, dia prinsipnya masih yang itu ya, tetep ya. Kalau bisa Nggak mau di- rugi buat- gitu, Bun. Buat dinaikin terus buat bonceng berdua mau gua. Iya. Gua nggak ngerti. Tapi emang lagi hits banget ya semua tanaman-tanaman Iya. gitu ya. Semua tanaman lagi hits sih. Dulu kan kita lebih sering hitsnya itu yang mahal tuh kan aglonema. Sekarang kita berubah ke monstera. Semua jenis monstera itu sebenarnya keluarga philodendron. Semua jenis philodendron itu semua lagi naik daun. Sama caladium. Tapi menurut kayak Bang Isan nih yang sukanya cupang, menurut lo bagus? Iya kan? Menurut lo bagus nggak sih kayak monstera lo atau monstera gak? Tahu. Apa coba? Iya, yang tumbuhan itu. Bener. Ya, maksudnya kayak untuk menggelontorkan Tanaman. uang segitu gitu kayak separuh harga deh lu dikasihmu gak? Nggak tahu. Tetep cupang kayaknya Maya. Enggak, harga cupang paling mahal berapa deh? Oh, banyak coy, 10 juta. Enggak, yang lo punya. Nih biar istrinya tahu kan nanti kena marah kan. Cupang gua murah. Murah cupang gua. Hampir Murah, terjebak murah. ya. Murah kok cupang gua. Tapi ya namanya hobi mah pasti apa aja ya disikat betul. ya. Iya betul. Enggak, terus awal mulanya itu memang karena pandemi harganya naik atau memang dari awal tuh memang mahal gitu? Kalau untuk harga sih sebenarnya tadinya sebelum pandemi kita standar lah. Berapa? Kalau Jadi- yang variegata itu masih harga di kisaran 1 sampai 5 juta. Tetep ya, jutaan ya. Cuman karena pandemi ini naik bisa sampai 3 kali lipat. Oh, jadi membawa banyak Membawa- berkah juga ya. Iya, Cuma pandemi. yang bikin penasaran gitu ya Kak ya. Ah. Kalau misalkan untuk di dunia tanaman ini kan lebih berkembang tren juga gitu. Maksudnya yang dulu itu kan kayak orang tahu nggak sih gelombang cinta Ya. yang dulu sampai ratusan juta Iya. kan. Yang pada akhirnya sekarang kayak ya udah di Dan mana-mana sekarang ya ada udah ya. kayak gitu aja gitu, dan sekarang ada lagi kayak gini gitu janda bolong. Nah itu apa sih Kak gitu yang maksudnya bikin ada tren ini nih terus selesai nih tren ini terus ada lagi tren selanjutnya Ya, gitu. sebenarnya kalau ngomongin tanaman hias sih sebenarnya sama aja kayak politik sih, Mbak.
Jadi dia Oh, ya ampun, berat dia sekali. itu ada yang namanya politik tanaman hias. Tahun ini apa nih yang mau kita naikin? Ada juga yang penjual nakal itu pun, misalkan kayak sekarang nih janda bolong. Sekarang tuh lagi susah-susahnya cari barang itu kan. Itu dari petaninya pun mereka stok dan gak dijual. Kayak gitu. Jadi nanti di saat harganya udah benar-benar di angka 100 ke atas itu baru dikeluarin lagi. Kayak gitu. Kayak gelombang cinta. Tapi kalau gelombang cinta itu history endingnya kurang happy sih, karena gimana Iya ya? kan. Gelombang cinta itu dulu istilahnya satu pet itu harganya sama dengan satu Avanza kan. Ratusan itu Oh, malah bisa lebih ratusan. ratusan Iya. juta, hampir 200-an juta. Cuman gelombang cinta itu dia lebih mudah dibudidayakan. Makanya dia harganya cepet murah. Sekarang dulu istilahnya gelombang cinta itu yang punya hanya kalangan menengah ke atas. Sekarang yang menengah ke bawah pun juga bisa punya gitu. Dulu mak gue punya tuh bang, sampai dibawa keluar, dibawa masuk Masuk setiap hari lagi. kata gue. Dibawa dikeluarin Ya nggak? ampun, Dikeluarin nggak? ini tumbuhan. Enggak lah bang, agak gatel ya bun, pakai segala tanah-tanah. Emang susah tuh ngerawat itu? Maksud Kalau- gua Mm-mm. yang gue lihat di pinggir-pinggir jalan gitu beda ya? Maksudnya ngerawat kayak Monstera variegata atau apa gitu? Sama itu tumbuhan susah? lain gitu maksudnya. Maksudnya dia. untuk mengembangbiakannya untuk susah? pengembangbiakan yang susah pengembangbiakan. Cuma kalau untuk perawatan dia sama. Baik yang variegata maupun yang normal dia sama. Pengembangbiakannya itu dengan cara benang sari ketemu putih gitu? Enggak loh, dia tuh beranak loh. Monstera sih dia stek batang. Oh, stek batang salah juga ya gue. Ya. Jadi setiap batang monstera kita ambil contoh dari Sosa aja ya. Dari Sosa sama obliqua itu sebenarnya sama. Dia sama kayak bambu. Jadi dia ada ruas-ruasnya kan. Oh, Dari setiap ruas iya, itu iya. kalau setiap kita potong itu nanti bakal tunas baru. Nah, tunas barunya itu nanti munculnya di bagian kalau variegata itu kan di batangnya itu kan biasanya setengah hijau setengah putih. Kalau munculnya tunas baru itu di putih, dia bakal full putih semua. Tapi kalau munculnya dia di hijau, dia balik lagi semua. Kayak gitu. Kalau dia ada yang putih garis hijau, dia biasanya half black. Lu pernah ngerawat tanaman gak sih? Ngerawat dong gua punya janda bolong. Wih. Mahal dong? Mahal. Bolong gimana? Waduh, ini kayaknya gue kayak perlu jadi ibu gue deh, gue masukin keluarin, bahaya juga. Ya. Tapi benar tuh, temen kita Om Rio yang di Metro hilang, ditaruh di depan, iya. Iya, betul. Wah, Zaman sebegitu gelombang mahalnya cinta ya? juga itu hilang-hilangan bang, makanya mak gue masukin keluarin, masukin repot banget ya hidupnya gitu kan. Itu mahal banget. Jadi hidup nggak tenang gitu bang. Gue punya janda bolong, setelah lo ngomong ini gue kayak aduh hidup gue nggak tenang, gue harus mikirin janda bolong gue. Gue seumur-umur sih kalau tanaman cuma waktu SD. Lo tau gak sih pernah dapat pelajaran biologi? Oh suruh bawa yang tanaman tadi ya. tuh, yang yang apa? kapas sama biji gitu, biji. Oh, iya. Oh, Saring yang gitu ya. kecambah itu ya? Iya, kecambah. Udah itu aja semua. Ya ampun, Apa lagi? lo gak pernah nanam Nggak berarti? pernah. Lo lebih suka cupang ya, apapun yang terjadi ya? Kayak cupang never ending. Enggak sih, Jepang juga karena lihat harganya lagi naik-naik ini, coba aja. Nah tanaman hias lagi naik juga bang. Nggak Monstera bisa gua lagi kayaknya. mahal. Anak-anak gua kayaknya bakal dicabutin semua. Oh iya benar. Pasti itu. Padahal lebih repot loh, bayangin ada beberapa wadah cupang aja seminggu sekali kayak agak Iya, males juga iya. kan, mana pasti Tapi lagian air-air. ilmunya juga ada ya, tumbuhan gitu. Maksudnya buktinya aja ngembang biakin aja, baratnya lu keparen gitu nggak akan tumbuh Oh gitu iya ya. jelas. Dan lah. beda tumbuhan tuh beda perawatan Beda bang. perawatan. Oh, gitu. Kalau ikan kan mungkin ya gitulah gitu kan. Sama. Kalau gitu. kita tuh Oke, dan- ini. Beda lah. Dia tanaman pun dia ada yang bisa di indoor ataupun di outdoor kan. Itu perawatan juga udah beda. Kayak monstera itu pun dia nggak bisa namanya kena sinar matahari langsung. Dia harus kena teduh. Aduh, makanya kata gua Makanya dia beda-beda perawatannya. perawatannya beda-beda, tekniknya beda-beda, Iya. cara nanamnya beda-beda. Wow, kata gua. Tapi lu suka gitu nanam. Lu suka nanam Gua Ki? suka sih kalau Kalau nanam. gue tuh yang lagi hits itu yang apa? Yang gede banget itu loh. Daun yang gede Kuping banget kayak daun gajah. pisang itu, kayak daun pisang. Apa? Ya, Apaan? pokoknya ditemuin di pinggir-pinggir jalan gitu katanya ada itu apa ya? Alokasia. Apa itu? Alokasia ya. Iya Itu mungkin. namanya alokasia. Alokasia itu. Yang Jadi kayak daun pisang ya? Daun Oh, cuman gede. Oh yang di kafe-kafe gitu juga ya bang? Itu mahal juga. Kalau itu masih harganya standar sama kayak keladi. Berapa itu? Jutaan. Itu enggak. Kalau yang variegata saya jual itu biasanya alokasi variegata itu 1,5 juta. Standar ya bun. Standar aja bikin kita menangis ya. Gue kayaknya nggak bisa sih. Gue ngerawat kaktus aja pasti mati kayaknya. Tapi gue sempet sih bang kayak dulu kan pengen banget nih punya apa tuh namanya punya tanaman gitu kan. Yang
ngerawat kaktus mati lah, ngerawat ini mati, lidah buaya aja yang segampang itu mati. Kayak ya ampun, ini pengen banget tuh punya tanaman. Sebenarnya gue tuh pengen miara ikan gitu, tapi kayaknya kalau hewan tuh lebih bahaya banget matinya. Gue miara kelinci pernah mati, ikan pernah loncat, dua-duanya satu ke kanan satu ke kiri. Kata gue, ya Allah, ikan gue sedih banget, kayak gak baik. Itu kayaknya memang Kayak emang nggak ikannya harus baik. dirawat kayaknya. Udah pasti. Beneran banget, kayak satu loncat ke sana, satu loncat ke sini udah kering semua. Kata gue kayaknya gue harus tumbuhan deh, tapi mati terus kayak ya udah usaha. Tapi lu Bisa buktinya sih punya sekarang. yang mahal tuh. Gue dikadoin sih bang. Kayaknya kalau nggak dikadoin juga gue Kadoin nggak punya. siapa lu? Temen gue lah. Temen ngadoinnya janda bolong berapa mas? Janda bolong sekarang kisaran harga 20 sampai 50. Nah, 20 juta? Iya. Rumah lu di mana? Rumah lu di mana? tapi Agak ya bahaya ya. kalau lo apa nanam tanaman gitu ya, terus asal-asalan tuh mati emang cepet. Kayak waktu pas waktu itu gua ya namanya masih anak-anak kan, jadi gua tuh masih yang semangat gitu loh untuk nanam berbagai macam gitu. Nah cuman kan gue waktu itu masih yang terbatas gitu pengetahuannya, jadi kalau misalkan pagi, siang, sore, malam itu gue siramin terus gitu. Kayak saking senengnya kan effortnya kayak, tanaman gue siramin makin biar cepet gede gitu kan. Bener. Gue berpikir ya semakin banyak air yang Dikasih gua makan kasih, gitu. ya itu kan makanan dia kan. Dan gue ya udahlah gue kasih aja banyak-banyak, tapi kok makin lama makin layu kata gue kan. Terus habis itu mati, terus besoknya kayak gitu lagi. Terus capek kan gue, gara-gara udah gak semangat lagi. Terus akhirnya ya udah apalah, gue biarin aja, gak gue siramin lagi. Mati juga. Mati juga. Tapi emang kayak gitu ya kak, kalau disiramin kebanyakan tuh emang Iya. cepat mati. Dia beda tanaman pun cara nyiramnya beda. Kayak kaktus kayak gini Astagfirullahaladzim. kan dia nyiramnya bisa Seminggu sekali ya. Iya. Udah tahu gak? Jadi dia harus disiram setiap hari. Kalau plannya kayak monstera itu bisa sehari atau 2 hari sekali. Karena dari tempat teduh. Itu tumbuhan-tumbuhan itu asalnya dari mana sih? Dari Tuhan sih. Ya bingung juga dari mana kan. Jawaban aman. Enggak, maksudnya awal mulai dari negara mana kah atau asli Indonesia? Sebenarnya gini, kalau untuk tanaman itu dia ada bermacam-macam ya bang ya. Jadi dia ada yang emang original dari Indonesia, ada juga yang kita dari luar. Tergantung dari jenis tanaman itu apa. Kalau kayak kaktus itu kan bukan asli Indonesia kan, dia dari Timur Tengah. Cuman kalau kayak monstera itu dia di Indonesia ada, cuma beda jenisnya. Kayak di Indonesia kayaknya lebih banyak yang bersinaga. Kita ngambilnya biasanya di hutan tropis. Kebanyakan semua tanaman hias itu ngambil dari hutan, kita ambil ke kota. Kayak gitu. Kalau di tempat usaha mas ini emang bener-bener apa ya, kayak Nanam nanam sendiri gitu, atau budidayain. ambil- Kalau di tempat saya tuh kita emang lebih ke petaninya sih, petani. Oh, ada petani tanaman hias juga Jadi ya di ternyata. di komplek perkampungan saya itu emang kanan kiri depan belakang semuanya petani. Jadi di Bunda Artomoro itu Mantap. lebih jelasnya kita petani tapi juga menjual dari hasil tanaman mereka. Jadi lebih memajukan ya mensejahterakan masyarakat itu juga lah. Biar ada pendapatan juga dari merekanya gitu. Kita lebih banyak ngabisin stok yang ada di desa itu, baru kalau nggak ada kita baru ngambil dari luar. Oh gitu. Iya. Sejauh ini yang ada di Kampung Mas itu ada berapa tanaman? Wah ya mohon maaf ini Iya, banyak iya. banget Ada pasti apel dong, apa sih Oh, apel iya. dong? Jenisnya kita ada banyak banget. Kalau Oh, monstera pun kita udah ada 5 jenis. Epiprenum pinnatum ada, aglonema ada, kaktus aja udah ada. pusing nggak lu? Pusing nggak lu? Ada kalau kayaknya sekitar 100-an jenis bang. 100 jenis ya? Iya. Oh. Aglonemanya aja tuh ada ribuan jenis bang. Dari aglonemanya aja. Kalau kayak philodendron itu kan yang kita jual yang emang lagi hip-hip aja sih. Yang lagi hits itu yang kita stok di toko. Yang termahal tanaman Dari berapa? yang termahal sama yang termurah. Enggak, harganya yang termahal tuh sekarang apa dan Kalau yang berapa? termahal kita biasanya stoknya cuma 1-2 pot. Kayak monstera masih ada satu kayak monstera yang full variegated. Yang udah Yang pakai putih semua. itu ya? Iya, yang harga Itu sekitar pasti cantik 3 juta. banget. Dia 2 daun cuman. 33 juta. Iya 2 daun. Itu Oh 2 my daun. God. Iya. Kalau 4 daun 5 daun lebih mahal lagi ya? Iya betul. Karena sekarang tanaman hias ngitungnya bukan gede kecilnya tapi jumlah daunnya berapa. Oh gitu? Iya. Di depan banyak. Jadi dipotek satu aja udah ngurangin harga bang. Di depan 33 juta enggak. loh. Gue kebayang kalau misalkan Bang Isan beli kayak gituan ya, terus Kayak nggak tenang hidupnya kayak anak-anaknya kan ngeliatin kecil-kecil gitu. gitu, terus Gua- dicabut Lu satu mau aja. beli nggak? Gua mau jual pohon pisang. Mau nggak lu? Banyak loh daunnya, gede-gede lagi. Bisa buat bungkus nasi ya bang. Tapi jadi tergantung daunnya ya? Iya jumlah daun. Jumlah daun Iya, ya. betul. Oh.
dipotek satu mah, aduh ya Allah, Iya, gede bener itu. nyakit, Mbak. Harganya jadi lebih murah. Atau nggak sengaja ketendang aja ya kan dipotek gitu. dijualnya second ini, minus ada minus ya, ada tulisan minus. Iya, Kak, kalau misalkan ini kita beli yang 2 daun gitu, terus kita rawat bener-bener gitu ya, itu nanti ada Bakal tumbuh lagi tumbuh nggak nggak ya? gitu? Lagi, itu pasti. Tapi bisa jadi mati juga Ki kalau nggak bisa ngerawatnya, Iya, jadi gini, walaupun 33 juta. sebenarnya itu nggak semua orang cocok untuk di tanaman hias. Sama halnya apapun tanaman itu, kalau emang kan kadang orang Indonesia bilang tangannya panas tuh nggak cocok buat nanam. Itu sebenarnya emang bener apa adanya. Oh. Nggak semuanya cocok. Banyak yang mau dia dikasih harga murah ataupun mahal, tapi kalau emang nggak cocok, sudah kita edukasi nih, kasih cara perawatannya gitu segala macam. Kadang kan ya emang nggak cocok, jadi ya nggak tumbuh, yang ada malah mati. Tangannya Mungkin- panas ya? Tapi kalau orang mungkin- bilang tangannya panas. kayak Gua kayaknya. Tapi mungkin lebih ke telaten nggak sih, karena sebelumnya nih ya, sebelum pandemi gue tuh kan menanam juga, tapi nggak seintens ketika pandemi nggak bisa kemana-mana gitu kan, untuk gue memperhatikan ini kenapa nih gitu kan. Biasanya kan kayak udahlah pergi kemana, ke ini ke situ gitu. Tapi setelah pandemi tuh kayak nemu titik kayak yang kayaknya mulai tahu deh. Pelajari lebih dalam gitu ya. Jadi kayaknya tahu deh kalau janda bolong ini nggak harus ditaruh di sinar matahari, Iya. nyiramnya berapa kali, beda sama kaktus kayak gitu. Sekarang udah nemu itu nyamannya dong. Emang perawatannya susah banget gak sih aslinya? Gue Sebenarnya karena gue kira tanaman ini ya cuman kasih air aja gitu, apa Iya. kasih pur apa gitu. sebenarnya kalau nanam kan pasti setiap hari. Tapi kalau untuk pemupukan sih kita biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Oh itu tetap harus dipupuk ya Tetap jadi. harus dipupuk. Oh. Kalau nggak dia nggak keluar tunas baru bang, gitu-gitu aja tanamannya nggak nambah. Pupuknya disesuaikan sama jenis tanaman juga atau Iya, enggak? sama jenis tanaman. Cuman ada Keren jenis ini, pupuk sih runyam dia amat ya. emang itu bisa untuk semua jenis tanaman ada. Yang lebih gampangnya kan seperti itu, nggak harus yang pupuk ini misalkan harus yang A, ini yang B gitu nggak. Kita lebih satu pupuk tapi bisa buat ke semuanya. Apa biasanya? Kita pakainya itu namanya pupuk cantik kalau orang bilang ya. Pupuk mutiara cantik 1616. Yang Warnanya warnanya, biru. oh Warnanya iya, biru. Kan dia ada yang harganya pupuk mutiara Iya, pupuk biasanya mutiara. disebutnya mah kalau ya. pupuk mutiara itu kan ada yang murah, kalau yang pupuk cantik mutiara cantik itu dia agak mahal sih. Oh, Gitu. Mas, lu udah jual paling jauh kemana? Pernah nggak? Kita paling jauh sih jualan baru ke Bandung, Jakarta, Palembang sama Jambi. Baru Jambi itu ya. sih. Paling Ekspor juga- tuh gimana? Ekspor belum pernah. Ekspor belum. paling juga yang beli juga kayak mikir sih bang. Ada juga tuh misalnya beli beberapa di marketplace gitu. Gue pernah beli, sampai Lampung tuh kering gitu kan. Ini kaktus-kaktusan gitu, kayak kering banget. Oh Kayak iya, gitu. itu kalau lagi pengiriman gitu tuh gimana tuh? Kalau pengiriman kita selama ini dia murni hanya batangnya aja bang, ya hanya tanamannya aja. Oh gitu. Untuk Tanah-tanahnya enggak ya? enggak, tapi itu juga ada treatmentnya juga biar sampai di lokasi itu kan biasanya pengiriman 3 sampai 5 hari lah ya. Biar enggak layu itu biasanya kita kita cabut nih dari potnya kan. Kita cuci dulu. Tanaman itu benar-benar kering, nggak boleh ada tanahnya karena kan mikroba kan. Jadinya nanti Cuci. busuk ya kalau Kita ada. kering-keringin dulu. Ya, pakai Diangin-anginin pakai koran gitu. kayak atau apa. Paling sekitar 10 menitan lah. Habis itu baru kita biasanya celupin pakai namanya B2. Apa? Oh, B2 itu kayak istilahnya perangsang akar. Oh. Dan dia benar-benar segar. Jadi sampai di sana pun tanaman itu masih kayak aslinya kita kirim. Kalau saat ini Mas yang tahu nih, kan Masnya udah ibaratnya udah expert lah sama tanaman. Yang paling Iya. mahal apa sih di dunia ini? Yang paling mahal apa ya bang? Sebenarnya dari jenis kalau Ada nggak yang nyampe ratusan juta gitu? ada bang, ada Apa tuh? itu? sekarang pun Mobil. modelnya Janda bolong isi yang- 10. Iya, mahal sih. yang antorium tapi bukan gelombang cinta, dia ada banyak sih, ada Jemani, ada Jemani Cobra, Jemani Mawar. Itu kalau yang variegata yang dia udah daunnya sekitar 9 pun harganya udah hampir ratusan juta. urusan tanaman doang ya bun. Mahal ya? Iya, semua Saat ini. jenis. Misalkan kaktus kayak gini nih, misalkan harganya normalnya paling mahal-mahalnya misalkan 100 juta. Kalau dia variegata itu bisa nyampe 150 sampai 200. Apa sih bedanya variegata sama itu? Itu kan- Oh yang kelainan itu tadi. Oh Itu sorry yang- sorry. Itu yang bikin dia mahal. Mak pantesan lu agak mau. Terima kasih. Terima kasih lah ya. Tapi kalau yang di Lampung gitu ya kak ya, itu daya belinya gitu soal tanaman hias ini gimana? Karena kan Kalau di sekarang Lampung banyak kan. itu tinggi banget. Dulu sebelum pandemi itu ya bisa dibilang sepi lah, hanya khusus emang benar-benar orang yang Orang yang suka hobi, tanaman ya. tanaman yang beli. Kalau sekarang tuh dia mau suka tanaman atau nggak tanaman itu beli. Malah sekarang justru banyak yang bapak-bapak
Oh, anak-anak bukan bujang. emak-emak ya? Iya, itu yang beli itu bang. Buat- Makanya kita lebih banyak yang nyediain tanaman tuh yang istilahnya unisex lah. Semua orang tuh mau cewek atau cowok itu dia bisa beli. Karena Iya. gue udah terpatri gitu kalau tanaman itu mainan cewek sih. Ya. Oh, enggak juga Iya, dong. cewek. Tuh. Mainan cewek. Gue punya enggak, oke lanjut. Enggak, Apa? Lo punya astagfirullah, mantan apa enggak. punya gebetan tadi? Enggak, Udah, bukan apa kita bilang bahas. aja. Kenapa? Dia Enggak, hobi. Bang Jadi Amun gimana? udah. Hobi. Enggak, lanjut lagi. Gue kira Iya. mainan cewek gitu. Karena sekarang itu ya kalau misalkan lu ke kedai-kedai kopi gitu itu kan Semuanya rata-rata, pasti heeh, ada sih. ada gitu yang tanaman hiasnya entah itu indoor ataupun outdoor Iya. tuh banyak gitu Sekarang yang kayak pasti, gini. permintaan dari kafe itu banyak. Mereka lebih banyak mendekor kafenya, restonya itu kebanyakan pakai tanaman sekarang. Karena menurut- vertikal gitu dia. Waduh bang, nggak ada yang cupang bang. Karena menurut gue juga tuh ketika di ruangan ada tanaman tuh kayak bikin tenang. Ya, Apalagi iya. kalau Gitu? iya bang, kalau lagi ngadain Oh, gitu. skripsi. Iya, gue aja kayak kalau misalnya ya lama banget nggak ngurusin tanaman tuh kayak pening gitu bang. Kalau lagi nggak punya duit gitu, gue ngurus tanaman sih biar nggak pusing, biar lupa gitu kan. Bisa bikin apa ya? Mungkin gue pernah baca juga sih kayak ada kaitannya sama psikologi gitu soal ngerawat tanaman gitu tuh. Jadi tanaman-tanaman ini aslinya dari hutan ya? Banyak dari hutan. Dari hutan ya? Sebagian besar. Lu mau di hutan nggak? Jadi supplier, jadi biar nanti gue itu bikin rimbun atau apa artomora yang lain gitu. Lo yang supply gue bang. Kita masih sering loh bang. Kayak saya kan emang hobinya itu kan kayak Masih ke hutan ya? ngecamp gitu kan ke gunung sampai 2-3 hari bolang lah. Itu pasti saya pulang dari gunung, itu pasti saya bawa tanaman. Oh gitu. Pasti. Itu nanti saya kembangin di rumah. Kalau di gunung itu emang ada banyak, saya ambilnya banyak. Ya saya jual lagi bang. Banyak banget kalau di hutan kalau ada Masalahnya Mas tahu sih, gue tahu pulang di sini bawanya bawa rumput. Kayaknya iya sih. Kayaknya kalau aduh, kayaknya gue nggak paham. nggak bisa nih gue nyari supplier dia gitu kan. Zok lo yang ada. Tapi untuk di Lampung sendiri hutannya itu ya memang banyak ya tanaman-tanaman Memang gitu banyak ya. bang. Banyak. Termasuk apa ya tadi janda bolong itu ada di Kalau janda hutan bolong gini. nggak ada. Kalau di Itu dari mana dia? Kalau Mas dapatnya? Itu kita dulu awalnya sih kebanyakan dari Bogor sama Bandung sih. Oh. Monstera deliciosa, janda bolong tadi itu obliqua, itu kemarin rata-rata di sana Bogor Bandung. Tapi lucu banget sih monstera janda bolong. Iya daerah dingin betul. Makanya kalau di Lampung pun ya Nggak bukan di boleh daerah taruh manapun ya, di nggak boleh taruh sinar matahari bawah langsung. sinar matahari langsung. Aduh, itu kayaknya perlu ada bukunya nggak sih, buku gayet perawatan tanaman. Ah, enggak Iya gitu. lu biar besok kalau main ke hutan lu. Tahu mana yang harus diambil ya. Jadi suruh pulang bawa Ntar rumput. mending bawa rumput, tanaman yang beracun itu loh, gatal-gatal loh bang. Ada tuh? Ada Ada yang jual di juga? hutan. Iya ngapain lo mau? Bang, itu. Oh. Given kalau orang sih bilang namanya given beras tumpah. Jadi hijau ada bintik-bintik putihnya gitu. Itu beracun. Kalau dipegang gimana itu? Dia gatal. Langsung gatel. Bang, hati-hati. Apalagi kena getahnya itu. Iya. Aduh. Pernah Gua salat? pernah temen gue, jadi kita lagi ngecamp kayak gitu kan, temen dapet gatel kayak gitu kan, mau nolongin takut kegatelan juga, nggak ditolongin dia kayak Takut aduh kegatelan ya? Iya, takut kegatelan. takut gatel gitu maksudnya, nggak ditolongin dia gimana gitu kan, merah-merah semua sebadan. Tapi gue tuh dulu tuh pengen banget sih punya tanaman yang pengusir nyamuk, ada nggak? Lavender Bang. Ada. Oh, lavender ya? Ada. Dia selain ngusir nyamuk, dia kalau di indoor itu juga bisa lebih kayak tambah tadi itu suges lah, kita relax, lebih relax. Ada sedikit aroma juga Iya, ya, sedikit betul. aroma yang Oh jadi enak beneran bisa banget. nyusir nyamuk? Bisa, Bang. Itu perawatannya susah nggak? Kalau lavender enggak sih, kalau Gampang. dia taruh di indoor paling kita cuma seminggu sekali aja kita keluarin buat kena matahari, habis itu dimasukin lagi. Penyiramannya pun juga seminggu sekali dia bisa. Mahal nggak itu kalau kira-kira? Lavender dia cuma kisaran 30.000. Tuh bang, biar lo nggak usah beli merek itu. Gue hampir keceplosan kan, nggak di endorse kok, mau endorse boleh besok Iya, gue pengen tuh dipromosikan. cobalah cari-cari tanaman yang ini. Ada manfaatnya gitu ya. Gue sebenarnya sih intinya kalau tanaman itu semut sih gue nggak tahan coy, insek serangga gitu. Tapi katanya ada ya tanaman yang anti kayak gitu ya? Ada ya kayak lavender tadi itu, Heeh. kemudian sansevieria. Semua jadi sansevieria itu dia Sansevieria itu apa itu? orang bilang lidah mertua. Oh. Tahu? Padesan dong, padesan. Ya, snack Lidah mertua. Itu paling bagus banget bang dalam ruangan. Itu di rumah saya tuh hampir setiap kamar tuh saya kasih namanya lidah mertua sansevieria. Oh gitu. Itu bagus buat ngebersihin udara.
kan ada beberapa tanaman kalau malam kan pas di saat kita tidur kan kita, tanaman itu mengeluarkan CO2 karbon dioksida. Iya. Itu kan nggak cocok buat kita nih. Sedangkan kita butuhnya oksigen kan. Nah kayak lidah mertua itu dia justru membersihkan udara, malam pun nggak harus kita keluarin, tetap taruh di situ dia tetap mengeluarkan oksigen O2. Apalagi Mas? Wah ini referensi nih. Iya. Referensi buat Tribuners juga Nggak ya. harus mahal tapi murah tapi cantik. Iya. Dan ada manfaatnya Dan sih iya, itu, gunanya tuh banyak. Siri gading, Oh, kemudian siri Paris gading. lily. Itu siri gading tuh? Siri gading itu dia tanaman rambat. Oh, Itu gue punya tuh di kamar. Dari Dia gantung. ditaruh di air doang, Iya, Bang. itu cocok banget. Dia tuh udah bisa tumbuh sendiri di Iya. kamar, sampai gue tinggalin pulang kampung segala macam tetap tumbuh sendiri. Gue kayak kirain udah mati, ini ternyata juga bagus tumbuh. ya, Pak, ya. Oh, ini Iya. dari siapa kalau itu? Mau Tetangga. tetangga. Enggak, kemarin gue liputan wisata terus Oh. minta, "Bang, minta ini boleh?" Oh, boleh gitu. Oh, gitu. Terus, oh itu jadi itu loh ya, yang referensi misalnya kalau buat di rumah. Kasus itu juga cocok tuh kasus cowboy. Satu Oh, iya. Nggak harus malam dikeluarin nih, tetap di dalam juga oke. Karena banyak Buat tuh. para pemula ya. Iya betul. Yang katanya kalau misalkan ditanam di dalam ruangan gitu, itu bakalan kayak Iya, betul. jadi kayak apa ya, saingan gitu Ah. untuk nyerap oksigennya gitu. Kalau siri gading tadi apa manfaatnya? Sama kayak lidah mertua dia bisa membersihin udara juga. Dan enak banget perawatannya, bener-bener tinggal taruh air, di vas udah selesai. Iya betul. Itu mati nggak? Enggak, masih hidup sampai Nggak, sekarang. maksud gua sampai sekarang gitu mati nggak? Enggak, dia tumbuh malahan menjalar-jalar. Oh, dia Lucu dia sekali. penting air gitu aja. Air Bisa bisa. media air, media tanah bisa. Tapi kalau di dalam ruangan emang bagusnya enakan pakai air. Kita nggak Lebih gampang juga ya. Lebih gampang. sama Ternyata. sekali gak usah dikasih tanah-tanah gitu. Enggak. murni airannya aja. Minta ya, Len. Bagus lagi sih kalau untuk dekor dia pakai hidrogel itu, yang warna-warni itu lah, ada yang merah, kuning. Hidrogel. Iya. Apa itu? Jadi dia itu kayak bulat-bulat gitu kecil. Oh, yang iya, mainan iya, anak-anak gitu ya? Bukan loh. Dia Ya. Bukan, pakai ya? air, nanti setelah itu kan dia lembab nih. Nanti baru taruh di sirih gading itu, taruh di itu namanya kayak tetranium gitu loh. Jadi dia pakai tahu akuarium yang bulat itu kan, yang kayak toples, nah, taruh di situ. Itu dia biasanya bagus. Kalau untuk indoor kayak gitu, buat ditaruh di meja. Ya, gua nanti mau nyoba Kayaknya- lavender itu. Katanya usir nyamuk. Rumah gua banyak nyamuk. Lu sih cupang terus ya. Air semua. Oh, lo cupang terus Aduh. gitu. Bukan Bang, mending lo itu tanaman itu tadi aja. Ntar gua kalau udah gede gue minta yang mahal itu tadi, Jual Bang. 20 juta lah. Ya minta aja lah, katanya kawan lo tuh para bener. Iya 20 juta. 19,5 lah. Ya Allah. Nego-nego. Gue tuh Tapi di Lampung sendiri yang beli monstera gitu banyak ya? Banyak banget. Banyak. Kadang-kadang di Rimunar Tumor tuh bukan yang variegata yang kita ngomongin yang biasa, itu sampai kita kehabisan stok Hah? inden. Banyak orang kaya berarti Kayak di sini. sekarang ini kita udah ada Lu yang 8 miskin. tapi belum bisa stok lagi. Karena emang barangnya gimana ya? Semua orang mintanya itu sih, Bang. Apa seller Tapi yang situ, beli kah? Apa memang rata-rata perawat Kalau gitu? monstera rata-rata dia seller. Oh. Seller, mode seller. Ya orang-orang kayak itulah, kadang beli itu di rumah udah punya 2, kita masih beli lagi kayak gitu. Nagih ya? Tapi yang bikin apa ya, yang bikin menarik gitu dari itu kan sekarang lagi hits banget. Itu apa sih, Kak? Dari daun monstera itu kan robek-robek tuh, itu yang bikin daya uniknya, daya jualnya tinggi itu di situ. lu coba baju lo robek-robek lu jual Ki biar daya tinggi. Itu yang bikin mahal. Dada gitu tuh kalau taruh monstera itu kan bisa indoor maupun yang outdoor kan. Itu benar-benar apa ya, cantik lah dia itu. Iya, Apalagi kalau estetik taruh di- sih. estetik itu dia, apalagi taruh di pojok ruangan gitu kan, itu cakep banget. Tapi itu kira-kira ada aromanya gitu nggak sih? Nggak ada, dia nggak ada aroma sama sekali. Bayangin Ki, itu robekan Tuhan loh Ki. Lo kalau ngerobek nggak bisa mungkin kayak jadi sebagus itu Ki. Bagus banget. Ini kalau ini tanaman apa nih Mas? Ini namanya keladi. Itu Buat apa tadi? Lu banget ya Bang. kaladium, kalau namanya kaladium lidah api. Keladi ya. Iya. Banyak ya, lidah api, lidah mertua, lidah Iya, menantu, betul. lidah tetangga ya nanti. Lidah tetangga. Kalau ini apa coba Tribuners tebak? Ini kan di sana bolong loh. Oh jadi ini Coba Tribuners tebak ya apakah ini? kaktus tuh paling gampang sebenarnya ya. Iya, paling gampang. Paling gampang tuh. Tapi kalau terlalu effort kesenangan nyiram juga bakalan busuk Bang. Iya. Kayak kan? siapa tuh? Kayaknya gua kenal. Tapi gue pernah juga sih kayak gitu pas pertama-pertama kayak suka banget ada kaktus siram. Yang penting kan dia lembab Busuk aja. dia. Kalau tempat usahanya Kakak ini di mana sih Kak tempatnya? Kalau tempat kita tamannya yang besar itu kita di 31 Pekalongan di Lampung Timur. Dan, kalau dari kota Metro sekitar 10 menit. Terus Cuman kalau kalau di sini untuk di Bandar Lampung kan kita di Jalan Purnawirawan tuh hanya murni untuk dropship only dia.
untuk penurunan barang, tapi dia yang sudah beli online di kita. Oh, kalau beli online di mana? Di apa? Beli online kita di Instagram, kita ada Instagram Rimbun Art Tomorrow. Nah dari situ nanti bisa DM adminnya, bisa kemudian udah tercantum sih nomor WhatsApp-nya, bisa langsung pilih jenis tanaman apa yang mau dibeli, baru nanti setiap minggu kita ada pengiriman ke Bandar Lampung. Oh. Gitu. Jadi setiap hari Jadi Minggu nggak ya. harus beli tanaman zaman sekarang tuh nggak harus jauh-jauh, harus datang ke lapaknya gitu nggak. Dan kebetulan memang tanaman yang kita kirim itu memang banyak tuh yang istilahnya apa ya, kecewa lah ya beli online karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Ekspektasi tidak sesuai gitu. dengan foto kan. Kalau kita emang murni yang foto yang kita kirim itu yang kita kirim ke customer. Kadang juga kalau misalkan dari yang luar kota gitu ya kita belinya itu tuh Mhm. kayak mungkin gegar berhari-hari banget gitu ya. Iya, Jadi betul. pas dia sampai sini tuh udah yang layu, Agak udah yang layu, ya. kurang Itu cerita gue sih, tapi gue juga punya cerita. Jadi waktu itu tuh gue lagi main ke Jogja di Art Jog gitu bang. Pokoknya lagi Sama ada siapa? festival. Lo mah kayak gitu bang. Gue lagi mau cerita seru banget nih. Terus. Nah belilah terarium ya. Iya, Apa sih? Jadi tanaman itu ditaruh di kaca gitu bang, ditata-tata, ada orangnya, ada rumah-rumahnya, lucu banget dah pokoknya. Gue tuh waktu itu tuh jarang lihat yang kayak gitu kan. Masih Apa nyusun mungkin lah ya? iya gitu. Akhirnya gue beli lah. Gue beli 3, itu gede-gede loh, 150.000 tuh 3 kan. Karena gue ngerasa ini keren banget gitu. Gue bawa lah naik pesawat, diturunin bang, itu nggak boleh, kayak katanya nanti ada sesuatu yang berbahaya, jadi harus dibuka dulu tanah-tanahnya. Ya rusak dong mbak, saya nggak bisa bikin kayak gini lagi. Akhirnya apa berdebat, adalah daripada saya yang ditinggal di situ, akhirnya gue tinggal bang itu 450.000 itu. Ih gimana dong, nggak bisa lagi deh. Oh, seru sekali. Bang, kehilangan duit 450.000 itu Oh, iya, seru lu kan? nggak- Seneng kan lo kalau gue Enggak lah, kehilangan duit? kasihan lah. Alah. Tapi emang lu sebegitu gilanya lu ya sama Karena waktu itu tanaman ya? bagus banget gue ngerasa. Yang terarium itu bagus banget bang, nanti Aku deh nggak gue bisa liatin. banget tuh terarium. Gue liatin deh, lucu Langsung banget beli di situ. 3 ya, Len, ya? Iya, karena itu kayak lagi di apa ya? Lagi ada di pameran dan kayak dapat harga yang lumayan murah gitu kan waktu itu. Padahal niatnya mau lu jual lagi ya? Enggak juga sih, mau gue kasih ke temen lo, oleh-oleh. Baik sekali lo ya. Oleh-oleh 450. Oh, gue tuh baik banget bang, gue tuh baik banget, asli. Tapi gue kalau tanaman sekarang yang pengen gue cari itu tanaman Sri Rezeki tau gak mas? Sri rezeki itu aglonema tadi bang. Aku tahu. Aglonema. Aglonema ya? Ya Allah bang, dari tadi kita bahas dan dia taunya Sri Rezeki. Sekarang lagi turun aglonema. Tuh bang, mumpung lagi turun. Iya. Ini kan Tapi lo bagus sih banget. buat Tapi cupang. masih jutaan apa enggak nih? Enggak, dia harganya cuma ratusan ribu. Bagus katanya buat cupang. Jadi Tuh bang, ratusan ribu, Stek- cupang dia aja harganya 10.000. Stek-stek gitu ya? Iya, Kayak stek- gitu ya? stek batang juga. Stek batang doang kan? Nah. Jadi masukin di dalam cupang itu Di ntar dalam dia ngerambat aquariumnya, gitu. iya. Bang, Itu katanya bagus. harganya buat- ratusan ribu, cupang lo 10.000 bang. Ada. Berapa? Ongkos 1,5 juta. Oh iya. Tuh istrinya Bang Isan belanja 50 cupang. ekor. 50 ekor. 50 Bisa ekor. ngeles ya tetepan bun ya. Gitu. Oh itu apa? Aglonema. Aglonema bahasa kerennya ya. Iya, bahasa Gue tanya Sri Di Rezeki. Indonesia juga ada banyak, ada ribuan jenis aglonema itu. Itu 100.000 dapat satu ya? Satu batang gitu apa? Apa satu? Kita ambil contoh yang jenis suksom ya. Apa Suksom, aglonema suksom itu tingginya segini, daunnya 2 itu 150.000. Pak daunnya baru segini, Oh my god. 150.000. Oke, saya niatkan cancel dulu lah. Itu walaupun udah turun, Iya, sekarang udah tetap turun. mahal ya. Iya, buat Emang ini, itu buat- bisa buat nyerap ngebersihin? amoniak dia katanya racun-racun di dalam Oh, akuariumnya. jadi bisa bersih tanpa lo harus nguras seminggu sekali ya bun? Enggak juga. Oh enggak juga. Nguras. Cuman Tetep repot. sekarang tuh yang gua pakai itu cuman Amazon Propbeat tuh. Wow keren amat. Tanaman-tanaman Om. air Oh. gitu. Mana airnya betul. Terus apu-apu gua nggak tahu tuh disebutnya apu-apu akan apa. Apu-apu. Heeh. Apa? Aku Jadi amu. kayak ceng gondok lah. Apu. Ceng Oh. gondok kayak gitu. Gua cuman tanaman mah cuman tahu itu aja. Karena Pokoknya gua yang di Jepang. air-air gitu Iya, ya. yang lainnya gua nggak ngerti. Karena ya tinggal gua diemin aja hidup. Nggak perlu dirawat ya. Gak Bang, perlu ya? dirawat. Nggak selalu disiram-siram ya kan? Iya, aman gitu. Sama pohon pisang di rumah juga ada. Itu pisang varigata. Ya mahal, Bang. Allah. Pisang Pisang varigata. varigata masih bibitnya itu 1,5 jutaan. Iya tuh. Apa lagi tuh pisang Dia- varigata? Dia daunnya, Putih-putih. iya daunnya itu hijau, dia ada berpecah putihnya. Pisang masih bibit, itu 1,5 pohon juta. pisang. Pohon pisang beneran. Varigata. Iya. Dia numbuh ada ininya. Jadi tumbuhan dong deh bukan tanaman. Jadi
Kalau dia sudah Iya, masuk, sama jadi aja. Beda dong. philodendron itu dia ada namanya juga philodendron pisang bang. Philodendron pisang. Terus kalau yang variegata ini yang philodendron pisang pun itu ada yang variegata yang emang bener-bener pisang yang kita biasa di kebun itu juga ada variegatanya. Kalau udah masuk di situ dia masuknya ke tanaman hias. Lu memang nggak tahu bedanya tumbuhan sama tanaman? Tumbuhan, tanaman. Beda dong. Beda ya? Kayaknya sama nggak sih bang? Sama Beda nggak dong. sih? Enggak, coba-coba kita dengarkan apa pendapat dari Kalau Bang tumbuhan- Isa. Kalau tanaman itu yang kayak gini nih. Kalau tumbuhan itu kayak yang kayak pohon si pisang yang menghasilkan tumbuhan itu tumbuhan nggak? itu. Lah ini menghasilkan. Oh, menghasilkan buah Iya, maksudnya. buah. Oh, maksudnya dia ada produktifnya, ada produksinya bang. Itu disebut tumbuhan. Kalau kayak gini tanaman. Tapi kan tumbuhan ditanam dan tanaman tumbuh. Ayo lo. Beda nih. Makanya nanti lu searching aja di Google. Ada bedanya, itu beda kok, beda. Tumbuhan iya. dan tanaman. Oke, baik. Oke, nanti searching ya kita ya. Ya, gitulah. Mas, terima kasih nih. Oke. Udah mampir ke sini. Nanti kapan-kapan saya coba beli yang paling mahal. Yes. Kita tunggu ya, Awas. Bisa barter sama mobil apa bisa enggak? Tuker tangga. 50 juta cuy. Kalau lo Ki mau nyoba nanam apa Ki? Gue rencana lagi Bunga bang. Nah, Ngomong-ngomong lu berdua sering nggak sih dapat pernah nggak cowok lu ngasih tanaman bunga atau apa gitu? Pernahnya bunga yang itu lah. tangkaian lah, masa Oh yang udah di potong-potong kayak gitu. paket gitu ya. Oh, lu- Sekarang rata-rata ulang tahun itu ngambilnya di kita kita Tanaman bisa- hias iya, ya. tanaman hias. Sih itu juga lumayan banyak sih. Tapi kemarin Papannya juga. ada yang ngasih bunga gitu? Iya. Wih, bucin banget dia. Bisa Banyak sampai sekarang, sejuta Bang. loh. Terrarium juga banyak yang minta dia didesain dan tinggal jadi Ya kan, sama gua nanti juga. mau dimasukin situ yang murah atau yang mahal. Baru nanti kita fotokan nih dia cocok baru. Oh, jadi sekarang itu kalau misalkan orang ulang tahun itu biasanya dikadoin tanaman hias Iya. gitu ya. lo ini nyindir siapa sih? Janda bolong gua tuh dari kado ulang tahun ya. Ih, bucin banget ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi itu tuh bisa jadi kado. Gua sih dulu kasih bini gua tanaman plastik itu, tanaman dari Ya Allah, seneng-seneng artificial aja. itu. Belum ngomong sini. Tanaman plastik cuman di dalamnya ada ATM, boy. Oh gitu. Habis jadi. Iya gitu lah. Sekarang jadi modelnya gitu ya. Iya. Jadi, waduh, harus ngerogoh kocek lebih dalam berarti. Gue nanti Para kalau cowok-cowok. lagi kere gitu, gue pengen jual janda bolong gua ah. Gila. Wah, sampai temen lu tuh tahu ya Len ya. Dari pacarnya dijual. Astaga. Itu Bukan. udah nambah tinggi mah ya. Belum sih, Udah masih setinggi dia kayaknya kan. baru sebulan yang lalu saya ulang tahun mas. Oh. Jadi belum gede-gede amat. Lu gak marahin cowok lu? Bukan cowok gua bang yang ngasih. Kenapa kok ngasih kayak gini? Mendingan duitnya aja. Bukan gitu. cowok gua yang ngasih. Lu kenapa sih posesif amat? Kalau gua pasti dimarahin sama bini gua. Udah gua kasih. Ya barang. iyalah. Kenapa? Dengan Iya. duitnya aja sini. Kirain Beda-beda gua- ya, tapi beda-beda ya orang-orang ya. Oke, terima kasih nih buat Mas Iba, tadi lupa gue namanya, Aglonema. Bukan ya? Kok agone masih? Usman. Mas Usman udah hadir di Tribun Lampung Podcast. Thank you Mas Usman. Oke. Semoga lancar terus. Dan buat para Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Yap, jangan lupa juga buat tontonin live streaming kita setiap hari dari jam 1:30 siang sampai dengan 5 sore. Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita terupdate masa kini. Oke, buat Mas Usman mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Maksudnya kayak kalau mau beli di mana Mungkin gitu kita kan. bisa promosi dikit ya, Pak. Iya, silakan, boleh. silakan. Pembelian tanaman hiasnya bisa secara online. Kita bisa di Instagram kita di Rimbun Artomoro. Di situ kita bisa DM ataupun WA yang sudah nomor tertera. Atau kalau untuk offline-nya bisa lapak di 31 Pekalongan, Lampung Timur. Diskon. Lu mau beli? Diskon tertentu deh buat kita. Lu mau beli? Enggak, kayaknya tetap mati deh walaupun 33 juta itu enggak meyakinkan. Sehari juga paling enggak akan nyampe umurnya itu aja. Gue pengen lavender itu sih. Oh, pengen lavender? Tertarik dia biar nggak ada nyamuk. Aromanya. Iya, gue pengen Nilai. supaya nyamuknya aman sih. Kan anak-anak gua biar nyamuknya pergi semua. Terus habis itu tuh dipotel kan sama anak lo. Itu lavender tuh minimal harus berapa ya biar nyamuk pergi semua? Harus Oh, juga lah, Bang. Untuk banyak-banyak dikirain rugi pohonnya, gua. Bang. Oke, terima kasih buat Mas Usman, buat Tribuners, sampai jumpa di Tribun Lampung Podcast berikutnya. Dadah. Bye.